didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Selamat malam, Pak. Mungkin di pertengahan nanti akan reload begitu ya. Saya lagi stranded di Bima. Jadi apa namanya, kemarin sempat ngajar juga begitu, terputus-putus. Tapi saya coba gunakan tethering dan juga satu apa namanya, menggunakan akses wifi dari hotel. Cuman ya kondisinya memang akan putus-putus. Mungkin, mudah-mudahan sih lancar malam ini. Baik, sebelum kita lanjutkan materinya, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang problem transportasi, kemudian assignment. Jadi semuanya sebenarnya basisnya ke transportation mode problem gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman di sini sempat mendownload file yang saya post di MyITS Classroom gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk deliver ya produk ya dari supply ke demand gitu ya. Jadi ada demand, kemudian ada sisi supply, dan kita ingin menentukan kombinasi dari decision variables yang bisa memberikan nilai minimum ya. Jadi minimum transportnya berapa gitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Jadi sedangkan assignment itu sebenarnya adalah problem transportasi di mana decision variables-nya kita set nilainya 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada manajemen trainee, misalnya contoh dari assignment problem, itu adalah manajemen trainee, ada 5 orang yang kita rekrut, kemudian kita ingin menempatkan di 5 lokasi atau di 5 divisi yang sesuai dengan orang tersebut gitu ya. Jadi personel tersebut. Sehingga kita lakukan training di 5 lokasi atau di 5 posisi tersebut. Kemudian kita record datanya, siapa yang memiliki nilai training yang terbaik di masing-masing posisi. Ya. Jadi kalau dalam hal ini, maka tujuannya adalah memaksimalkan kombinasi antara orang dan penempatannya kan gitu ya, memaksimalkan. Tapi kalau kita bicara tentang atlet misalnya, ada 5 orang atlet misalnya yang akan kita seleksi untuk untuk melakukan 4 sebagai contoh misalnya di slide itu adalah renang ya, ada 4 gaya renang yang nanti akan di assign untuk ke 4 orang. Jadi ada 5 orang misalnya, berarti ada 1 ya orang yang tidak akan kita assign ya. Jadi nanti adalah decision variables adalah 0 dan 1 ya. Jadi 0 kalau dia tidak desain untuk melakukan gaya tertentu, kemudian 1 jika si A atau atlet A itu kita assign untuk melakukan gaya atau ya gaya renang tertentu gitu ya. Nah, sedangkan kalau transshipment ya, kalau transshipment itu kalau tadi ada direct transport dari supply ke demand gitu ya. Tapi sangat sering bahwa produk itu akan kita lewatkan melalui sebuah node gitu ya, atau kota atau pelabuhan gitu ya, yang tugasnya atau fungsinya hanya sebagai transshipment saja. Jadi tidak ada delivery ke titik itu, tapi fungsinya hanya sebagai transit point ya, sebelum kita distribusikan ke destination-nya. Ya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kira-kira evaluasi kemarin gimana? Saya terus terang belum sempat mendownload dan memeriksanya. Tapi ada 1, 2, atau 3 orang ya yang private message ke saya untuk memberikan tugas tambahan gitu ya. Boleh tanya Pak Dinar? Yeah. Ya Pak, untuk yang kuis kemarin, yang nomor 1 itu kan
soalnya itu ada kata-kata minimalkan, Pak. Sedang jawaban yang dikirim Pak Dinar diganti minimal. Jadi kami berbeda persepsi, Pak. Yang mana ya? Yang soal nomor 1, Pak. Nomor satu. Kalimatnya kemarin minimalkan, tetapi di jawaban yang dikirim Pak Dinar tulisannya minimal. Di kannya hilang, jadi agak berbeda persepsi. Jadi anggapan kami berarti diminimalkan. Terus yang kedua, yang soal nomor 3 itu Pak, itu antara persamaan dan di Excel kok berbeda plus minusnya Pak ya. Yang benar yang mana Pak ya? Terima kasih Pak Dinar. Bentar, saya harus buka dulu ya. Sudah terlihat ya? Jadi yang nomor 3 yang maksudnya yang ini kan ya? Iya Pak, betul Pak. Yang Gimana? Persamaan yang paling bawah itu kan 0,2 minus 0,8 minus 0,2. Bawahnya juga sama. Di persamaan di Excel beda Pak. Jadi 0,8-nya itu dibuat plus semuanya. 0,8-nya dibuat plus. Oh ya, betul. Saya yang salah. Ya, harusnya begini Pak ya. Iya, 0,2-nya dibuat minus semuanya Pak. Yang depannya juga minus. Oh ya, betul. Ya, saya yang salah Pak. Yang betul Pak ya. Iya. Yeah. Kemudian nomor 1 Pak, nomor 1 ada sedikit berbeda persepsi. Nah itu yang soalnya pada akhir minggu PT ABC berkomitmen untuk minimal. Nah, minimal kan berarti minimal produksi 54 ton. Nah kemarin di soalnya itu tulisannya minimalkan, jadi disuruh meminimalkan produksi. Jadi kurang dari 54. Jadi anggapan kami ya persamaannya akhirnya kurang dari sama dengan 54. Untuk minimal menyalurkan 54. Ya, di soalnya tulisannya untuk minimalkan ya, jadi agak. Oh gitu ya. Iya. Saya tuliskan begini. Iya betul Pak di soalnya. Oke, gini Pak, saya tidak pernah menilai dengan strict ya, artinya tergantung asumsi yang Bapak dan Ibu di sini berikan gitu ya. Jadi mungkin saja persepsi kita terhadap soal, walaupun saya sudah menyampaikannya di awal, saya akan lihat itu Pak. Jadi apa asumsi yang digunakan oleh mahasiswa, kemudian bagaimana dia mengkonversinya ke dalam model matematis dan juga Excel. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kemudian saya kalau misalnya ada 1-2 orang yang personal message ke saya untuk menanyakan apakah ada tugas tambahan untuk karena berdasarkan penilaian dari mahasiswa walaupun saya belum menilai ya, itu tidak memuaskan. Kita nanti lakukanlah di minggu ke-8 ya. Jadi setelah evaluasi kedua saya akan sampaikan kira-kira saya harus memberikan kesempatan yang sama untuk semuanya gitu ya. Ya, jadi tidak masalah. Tidak perlu khawatir. Ya. Ada lagi Bapak, Ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan materinya. Saya akan
Kalau saya misalnya apa namanya, matikan video enggak masalah? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa ya. Monggo, Pak. Saya takutnya apa namanya sering terputusnya. Ini ada 2 strip aja. Baik, ini adalah materi kita hari ini. Jadi model transportasi, assignment, dan transshipment, walaupun saya juga sertakan satu materi lainnya, network models gitu ya, walaupun itu berdasarkan apa namanya diskusi dosen pengajar ASK, itu apa namanya mungkin tidak bisa disampaikan dalam satu kali pertemuan gitu ya, dua file tersebut. Jadi silakan nanti dibaca. Kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah ketiga model sini ya. Jadi ada transportasi, model penugasan, dan juga transshipment. Jadi dalam model transportasi ini kita memodelkan distribusi dari apa ya, supply ke demand gitu ya. Jadi direct apa namanya, direct transport atau direct distribution dari supply ke demand tanpa melewati titik atau nodes lainnya gitu ya. Nanti jika nanti ada apa namanya node antara atau intermediate node, maka itu kita kategorikan ke dalam transshipment model. Jadi ini adalah 3 model generik untuk transshipment, transportation, penugasan, dan juga transshipment model. Nah, kita punya M supply point gitu ya. Ada M, ada sejumlah supply point dan juga ada demand point, dan tujuannya adalah mendistribusikan ya, mendistribusikan barang dari supply point-nya ke demand point. Di mana tujuannya adalah meminimalkan biaya. Bisa jadi meminimalkan biaya, bisa jadi meminimalkan jarak gitu ya. Jadi biasanya sih jarak itu berkorelasi dengan biaya. Ya. Jadi itu adalah tujuannya. Jadi kita decision variables-nya adalah menentukan berapa sejumlah produk yang kita akan supply dari supply point A, B, C, D gitu misalnya, atau 1, 2, 3, 4, 5 ke demand point 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu misalnya ya. Jadi kita punya N demand points dan juga sejumlah M supply point, dan kita berusaha untuk mencari kombinasi antara produk dengan biaya pengapalannya atau biaya distribusi atau transportasinya. Kemudian secara generik gitu ya, model transportasi ini bisa kita modelkan ke dalam sebuah tabel yang kita sebut sebagai transportation tables. Kita nanti akan mencoba menyelesaikan model transportasi ini dengan 3 metode sebelum kita nanti juga menyelesaikan atau memodelkannya di Excel Solver dan juga Lingo. Ya, jadi ada Northwest Corner Rules, kemudian ada minimum cost model, dan juga Vogel's approximation. Jadi kita coba, ini kita bisa lakukan dengan by hand gitu ya, dengan perhitungan sederhana ya. Tentunya apa namanya, metode sebenarnya yang lebih akurat dalam melakukan perhitungan transportasi atau mencari solusi modal transportasi ini, salah satunya adalah kita bisa menggunakan metode simplex gitu ya, yang sudah diadopsi baik oleh Lingo maupun Solver untuk menyelesaikan masalah-masalah linear programming ini. Nah, ini adalah sebuah contoh dari model transportasi yang sangat sederhana ya. Jadi ada sebuah company, PowerCo, itu produknya adalah electricity gitu ya.
Mereka memiliki plan atau di 3 lokasi pembangkit ya, pembangkit 1, 2, dan 3. Kemudian mereka ingin mendistribusikannya ke 4 kota ini. Ya. Ada kota 1 sampai dengan ke 4. Nah, ARPS atau tanda panah ini menggambarkan biaya ya. Jadi biaya distribusi per 1 unitnya. Jadi per 1 unit electricity lah kira-kira gitu ya. Di mana dari pembangkit 1 ke kota 1 ini adalah 8 unit cost, kemudian 6 unit dari plan 1 ke city 2 gitu ya. Kemudian dari pembangkit 1 ke 3 itu adalah 10 unit cost, kemudian dari 1 ke 4 ini 9. Jadi ini adalah jaringan atau biaya distribusinya. Jadi di sini bisa berarti biaya distribusi kalau kita bicara mengenai kita ingin meminimalkan total distance misalnya atau total jarak tempuh totalnya, maka CIJ ini ya. Jadi CIJ ini bisa berupa jarak tempuh antara misalnya satu titik dengan titik di supply dan di demand-nya. Ya. Banyak juga sih pengembangan dari model transportasi yang misalnya sekarang ini mungkin kalau kita melihat di beberapa jurnal atau paper gitu ya. Jadi tidak hanya meminimalkan total biaya transport, tapi model transportasi juga bisa dikembangkan misalnya kalau kita lebih concern ke pemilihan metode transportasinya, apakah dengan menggunakan kendaraan hybrid kah, electric car, atau ya tujuannya adalah investasi dan juga meminimalkan emisi gitu ya. Jadi akhir-akhir ini di beberapa negara gitu kan model transportasi itu tidak hanya bagaimana kita meminimalkan biaya, tapi lebih concern ke bagaimana meminimalkan total emisi gas buang yang dihasilkan oleh aktivitas transportasi ini. Nah, ini adalah model jaringan transportasi, ya, model transportasi yang akan kita bahas di pertemuan malam ini. Kemudian transportation tables ini seperti ini, ya. Jadi ada supply dan demand-nya. Jadi plan 1, 2, 3, kemudian city 1, 2, 3, 4, kemudian yang ada di sel ini, ya, adalah biaya transport, ya, biaya transport dari plan 1 ke city 1 atau biaya distribusi dari pembangkit 1 ke city 1, begitu seterusnya, ya. Kemudian ini adalah maksimum supply-nya, ya. Jadi dia bisa plan 1 itu total produksinya adalah 35 juta kWh gitu ya, million kilowatt hour. Kemudian yang plan 2 adalah 50, kemudian plan 3-nya adalah 40. Ini adalah demand untuk masing-masing kota. Ya. Ini demand masing-masing kota untuk kota 1 sampai dengan 4. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa sisi demand, ya, totalnya adalah berapa ini? 125 ya. 125, dan itu sama dengan sisi supply-nya. Ya. Nah, pada problem di sini, maka kita memiliki balance transportation problems. Jadi ada balance transportation problems, ada unbalance di sisi supply dan unbalance dalam sisi demand gitu ya. Sedangkan yang terlihat di slide ini adalah balance transportation problem, ya, di mana sisi demand-nya itu sama dengan sisi supply-nya, ya.
balance transportation problems itu dengan mudah bisa kita selesaikan dengan 3 generic solution gitu ya, solution method yang akan kita bahas nanti. Sebelum nanti kita juga mencoba untuk menghitungnya dengan menggunakan solver maupun Lingo. Ini adalah mathematical models untuk transportation problem ini, ya. Jadi tentunya tahapannya sama ya. Jadi pertama kita menentukan decision variables-nya, ya. Jadi misalnya Xij adalah jumlah electricity yang diproduksi di pembangkit satu, kemudian kita distribusikan ke kota plant I gitu ya, pembangkit I ke kota J gitu ya. Jadi X14 ya artinya adalah jumlah electricity yang diproduksi di pembangkit satu dan kita distribusikan ke kota yang keempat. Kemudian objective function-nya atau fungsi objektifnya adalah meminimalkan biaya distribusi dari pembangkit ya, seluruh pembangkit ke demand-nya. Ya. Jadi ini secara sederhana bisa kita tuliskan minimizing Z sama dengan 8X11 ya seperti biasa ya. 8X11 ditambah 6X12, 13, 14 gitu seterusnya. Kemudian ada batasan atau constraint baik di sisi supply dan juga demand-nya. Tentunya kita tidak akan mensuplai lebih banyak dari kemampuan masing-masing pembangkitnya. Jadi di supply constraint kita bisa lihat bahwa nantinya X11, X12, X13, dan X14-nya itu lebih kecil dari 35 million kilowatt hours. Ya, karena ini adalah batasan yang dimiliki oleh pembangkit satu. Ya. Begitu juga dengan pembangkit 2, jadi X21, ya, X21 ditambah X22, tambah X23, ditambah X24, lebih kecil dari 50. Ya. X31 ditambah X32, ditambah X33, ditambah X34, lebih kecil dari 40. Ini adalah batasan atau constraint dari sisi supply-nya. Sedangkan demand umumnya adalah minimal ya, jadi minimum demand kita adalah 45 untuk kota 1, 20, 30, dan 30. Jadi penjumlahan ini ya jadi X11, X21, X31 itu lebih besar sama dengan 45 ya. Kadang bisa juga dituliskan sama dengan misalnya ya kalau misalnya kita butuhkan exactly jumlah electricity atau jumlah barang yang kita distribusikan itu 45 gitu ya. Jadi mestinya itu lebih tight ya karena kita harus memastikan bahwa 45 itu terpenuhi gitu. Ya, atau tidak mungkin dia bisa mensuplai 46 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi umumnya di sisi demand itu adalah demand yang yang didistribusikan ya. Jadi electricity atau produk yang didistribusikan dari supply itu ke demand-nya itu memenuhi seluruh demand yang kita minimum demand yang kita inginkan gitu ya. Jadi ada constraint atau batasan dari sisi baik supply dan juga demand-nya. Ya, kemudian ini seperti biasa bahwa kita tidak bisa tidak mendistribusikan negatif produk gitu ya. Jadi ini untuk non-negativity constraint-nya Xij lebih besar sama dengan 0. Ini adalah model matematik sederhananya gitu ya. Kemudian ini adalah Pak Dinar, mohon maaf. Aljab. Gimana? Bisa tanya sebentar, Pak? Silakan Pak Busro. Ya Pak, kalau kita lihat di sini nih Pak ya, total kapasitas 3 plant itu kan 125 kWh Pak ya. Ya. Dengan demand-nya ini melebihi dari total kapasitas itu
Bisa nggak Pak ya? Bagaimana Pak? Kalau demand-nya itu melebihi kapasitas. Ya, ini kan kapasitas maksimal plan-nya kan 125 totalnya Pak ya. Betul. Tetapi demand-nya ini melebihi 125 kWh. Jadi unbalance ya, transportation-nya atau model transportasinya unbalance Pak ya. Jadi unbalance-nya di sisi demand atau di sisi supply itu sangat dimungkinkan Pak. Ya, jadi yang kita bahas ini adalah kita coba membahas di sisi apa namanya untuk model yang balance dulu. Nanti di belakang kita akan membahas yang unbalance ya. Jadi misalnya kalau misalnya supply-nya itu lebih kecil daripada demand-nya, misalnya di sini 125 tapi kita punya demand 130 gitu ya. Berarti kan ada sejumlah demand yang kita tidak akan bisa kita penuhi kan gitu Pak ya. Jadi biasanya untuk menyelesaikannya dengan menggunakan mathematical model seperti ini, maka kita bisa menambahkan sebuah dummy demand gitu ya. Jadi dummy demand tentunya dengan kita men-set nanti bahwa nilainya atau nilai transportnya adalah 0 kan gitu ya. Kita berusaha bahwa nantinya walaupun ada nilainya, tapi dengan perkalian 0 itu seakan-akan tidak ada produk yang kita akan distribusikan ke kota tersebut atau destinasi maupun demand tersebut gitu ya. Ya maaf Pak, salah hitung Pak tadi Pak. Kalau ini balance ya 125 dengan 125 kalau enggak. Iya maaf Pak, salah hitung Pak. Yeah. Baik, bisa saya lanjutkan, G. Kemudian ini adalah model aljabar untuk transportation problem ini. Ya, jadi kita punya M supply point dan juga N demand point gitu ya. Misalnya supply I gitu misalnya 1 sampai dengan M, kemudian demand J 1 sampai dengan N gitu ya. Nah, kita ingin mencari jumlah produk yang akan kita distribusikan dari supply point ke demand point ya. Kita sebut saja Xij dan Xij ini sebagai decision variables-nya. Ya, jadi X11 berarti jumlah produk yang akan kita distribusikan dari supply point 1 ke demand point 1 gitu ya. Jadi Xij itu adalah decision variables-nya. Nah, kemudian kita tentukan objective function-nya. Jadi objective function-nya adalah kombinasi atau penjumlahan antara perkalian cost ya, jadi biaya transport dari masing-masing link tadi, jadi masing-masing segmen tadi dengan jumlah yang kita distribusikan gitu ya, atau decision variable-nya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, Cij, Xij, jadi seperti biasa gitu ya. Kemudian constraint-nya, ini adalah constraint dari sisi supply-nya. Ya. Jadi untuk setiap I, jadi kalau kita lihat di sini, jadi supply-nya adalah I, notasinya, I 1 sampai M, kemudian kotanya J 1 sampai N. Jadi untuk setiap I kita hitung penjumlahan antara Xij-nya gitu ya. Berarti X11-nya tambah X12-nya tambah X13-nya ditambah X14 kurang dari 35 ya. Kemudian ini kita notasikan sebagai SI ya. Jadi supply I, jadi supply di plan 1, 2 dan 3, SI berarti S1, S2, S3. Jadi kita tuliskan seperti ini untuk setiap I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, Xij lebih kecil sama dengan SI. Ya, ini adalah untuk constraint atau batasan pada
supply point-nya. Kemudian untuk setiap D, J gitu ya. Jadi untuk setiap J sama dengan 1 sampai N, jadi untuk setiap J, J1, J2, J3, J4 ya. Maka penjumlahan X11, X21, X31 itu lebih besar sama dengan 45. Atau kita bisa tuliskan sigma I sama dengan 1 sampai M, XIJ lebih besar sama dengan DJ. Di mana XIJ lebih besar sama dengan 0. Jadi ini yang pertama ini adalah subject to constraint untuk supply point-nya. Sedangkan ini adalah constraint untuk demand point-nya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, saya rasa tidak ada masalah ya untuk ini. Jadi ini adalah general description atau aljabar model untuk transportation problems yang kita punya. Kemudian tadi ini ya, jadi kalau kebetulan model yang kita punya adalah balance transportation problem. Kemudian bagaimana kalau kita tidak punya ada sisi di mana total supply-nya tidak sama dengan total demand-nya ya. Jadi balance transportation problem jika kita memiliki total supply itu sama dengan total demand-nya gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah balancing, yang melakukan balancing dari transportation problems-nya ya. Ada dua kondisi di sini. Yang pertama, jika kita punya supply point yang lebih besar dibandingkan dengan demand point, maka kita menambahkan dummy demand point-nya. Ya, jadi kita menambahkan dummy seakan-akan ada destinasi yang ke N gitu ya. Jadi ke N+1 kira-kira ya. Jadi kita jumlahkan atau tambahkan sebuah dummy demand point ya, dengan men-set bahwa biaya distribusi untuk ke dummy demand point dari setiap supply point itu adalah 0 ya. Ya, tujuannya adalah walaupun nanti kita assign sebuah nilai ke segmen tersebut, maka dia tidak akan menambahkan pada sisi objective function-nya. Jadi seakan-akan kita mendistribusikan barang ke dummy demand point. Nah, sedangkan jika supply point-nya itu kurang dari total point, artinya kan ada unmet demand gitu ya. Jadi demand yang kita tidak bisa penuhi gitu ya. Jadi tujuannya biasanya di sini adalah meminimalkan penalti. Ya, jadi kita meminimalkan total biaya termasuk di dalamnya adalah penalti karena kita tidak bisa mendistribusikan produk atau barang kita ke demand tersebut ya. Jadi tujuannya adalah meminimalkan total biaya termasuk di dalamnya adalah penalty cost ya. Kita coba nanti lihat ini contoh kalau bagaimana ilustrasi ya. Jadi representasi gambar atau ilustrasi bagaimana sebuah unbalance transportation problems di mana supply point-nya ya memiliki total produksi yang lebih besar dibandingkan dengan demand point-nya ya. Jadi dicontohkan di sini berapa nih? 125, sedangkan di sini adalah 120. Jadi kita tambahkan dummy point ya. Jadi dummy untuk city 5 dengan demand-nya 5. Jadi kita sekarang memiliki balance transportation problem dengan menambahkan sebuah dummy point. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa biaya transport ya, untuk segmen masing-masing segmen yang menuju City 5 itu
ya, atau kota 5 ini adalah 0 gitu ya. Jadi C150, C250, C350. Kita coba nanti melihat bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dengan memodelkan ini ke solver, dan saya akan share atau upload nanti ke MyITS Classroom. Nah, ada 3 metode klasik yang bisa kita gunakan ya. Jadi sebelum kita membahas bagaimana kita menyelesaikan atau memodelkan itu ke dalam solver maupun Lego ya, ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan model transportasi, terutama untuk balance transportation problem. Ya. Ada 3 metode yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama adalah Northwest Corner Rules, ya, atau kadang disingkat dengan NWC gitu ya, NWC method gitu ya, metode NWC. Kemudian ada metode minimum cost dan Vogel's approximation method. Ya. Dengan menggunakan contoh yang tadi, ya, contoh dari PowerCo, ya, Northwest Corner method ini sederhana, ya. Jadi dia dimulai dari northwest corner-nya. Jadi ada apa namanya, barat laut ya. Jadi kita mulai dari sel yang ini, ya. Kemudian kita menggerakkan algoritmanya ya dengan ke kanan atau ke bawah gitu ya. Jadi ini adalah sebagai basic visible solution-nya. Jadi yang pertama kita memilih sel ini dan kita assign sebanyak-banyaknya ya, dari nilai minimal antara supply dan demand. Tentu kita tidak bisa meng-assign 45 di sini ya, karena supply-nya hanya 35. Ya, walaupun demand-nya 45, maka yang mungkin kita assign adalah 35. Jadi nanti di solusi kita bahwa X1-1-nya adalah 35. Jadi produk atau electricity, kapasitas electricity yang kita distribusikan dari plant 1 ke city 1 adalah 35. Ya, jadi di sisi ini kita sudah bisa hilangkan ya. Jadi sisi ini kita hilangkan, maka kita tidak bisa menentukan arah berikutnya itu ke kanan tapi ke bawah gitu ya. Jadi ke bawah tinggal 5 gitu ya. Jadi ini kita hilang tinggal 10. Ini ada distribusi dari plan 1 ke city 1 adalah 35, maka demand di city 1 tinggal 10 gitu ya. Tinggal 10, kemudian kita bergerak ke bawah. Jadi dari plan 2 ke city 2 kita assign sisanya gitu ya. Ada 10, kemudian di sini supply-nya tinggal 40. Ya, begitu seterusnya sampai seluruh demand itu terpenuhi. Ya. Jadi kira-kira ini adalah rangkuman dari langkah dari Northwest Corner Method. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dia dimulai dari sel yang ada di atas kiri ini. Ya. Jadi sel yang ada di atas kiri ini kita assign sebanyak-banyaknya, ya, di mana itu adalah nilai minimal antara supply dan demand-nya. Begitu, kemudian kita ke bawah 10, ini habis, tinggal 40, berarti kita tidak perlu ke bawah karena sini sudah demand-nya sudah terpenuhi, maka yang langkah berikutnya adalah ke kanan gitu ya. Mereka butuh 20, maka kita assign 20, sisanya 20 gitu ya. Begitu seterusnya. Ya, berarti kita ke kanan lagi ya. Ke kanan seperti yang diperlihatkan di sini. Ke kanan. Ya, tinggal 10. Ya, kemudian ke kiri dan sisanya ke bawah ya. Karena sisanya 10, maka kita assign 10 di sini dan sisanya kita assign dari plan 3 ke city 4. Jadi ini adalah nilai dari decision variables-nya dengan menggunakan Northwest Corner Method.
Ya, jadi X11 ya. Kemudian X21-nya adalah 10, X22-nya adalah 20, X23-nya adalah 20, X33-nya 10 dan X34-nya adalah 30 ya. Kemudian ini adalah minimum biaya ya. Jadi minimum cost untuk distribusi problem transportasi atau distribusi electricity oleh PowerCo. Dengan Northwest Corner Method kita bisa menemukan bahwa biayanya total biaya adalah 1.180. Ini adalah metode untuk Northwest Corner. Ya, jadi metodenya sederhana gitu ya. Jadi kita mulai dari sel yang ada di kiri atas, kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah. Kemudian metode yang kedua adalah minimum cost method. Ya, yang membedakan antara Northwest Corner, kalau Northwest Corner kita mulai pada sel yang ada di kiri atas, kalau minimum cost method kita mulai atau basic feasible solution-nya itu dimulai dari sel yang memiliki nilai yang terendah. Ya, jadi minimum cost method. Kemudian kita berikutnya mencari sel terendah berikutnya, sel terendah berikutnya, begitu ya, seterusnya. Jadi algoritmanya bekerja seperti itu. Ya. Kalau kita contohkan ke PowerCo, ya, maka kita lihat dari semua biaya transport, ya, maka distribusi dari plan 3 ke city 4 itu memiliki biaya yang paling rendah. Ya, jadi 5 unit cost. Jadi kita assign sebanyak-banyaknya. Jadi nilai maksimal nilai minimal antara demand dan juga supply-nya. Ya, jadi kita punya 30 di sisi demand, kita punya 40 di sisi supply. Ya, jadi kita hanya bisa mendistribusikan sejumlah 30 unit electricity. Kemudian ini hilang, ya, artinya ini sudah terpenuhi. Ya, ini ada sisa 10. Kemudian kita cari lagi sel yang memiliki nilai yang terendah berikutnya. Ya, jadi 5 ke 6 gini ya. Kemudian kita assign sebanyak-banyaknya. Ya, nilai minimal antara demand dan supply, begitu seterusnya. Sampai kita bisa memenuhi semua demand. Ya, jadi kita bisa mendistribusikan semua supply ke demand-nya. Ya, berdasarkan minimum cost method, maka total biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan electricity dari 3 pembangkit ke 4 kota ini adalah 1.080. Ya, dengan X11, X12, X21, X23, X33 dan X34. 1.080. Kalau kita lihat kita bandingkan antara Northwest Corner Rule di mana nilainya adalah 1.180, sedangkan dengan menggunakan minimum cost method 1.080. Kira-kira apa yang menyebabkan nilai yang berbeda ini, Pak? Bapak dan Ibu-ibu. Ada yang Karena bisa membantu? Yang minimum cost ini tadi sudah memplotting duluan yang paling pertama dari yang paling kecil jaraknya tadi, Pak. Jadi dia udah optimalkan di sana. Kalau yang Norwest kan yang paling pojok kan belum tentu yang paling rendah. Jadi malah yang dioptimalkan pertama yang belum tentu paling dekat jaraknya.
sih, Pak. Ya, betul ya, Bu Pratiwi. Jadi apa namanya? Kalau Northwest Corner Rules, ya sangat mungkin kita terjebak dan tidak selalu nilai yang ada di pojok kiri atas ini, ya memiliki nilai apa namanya? Biaya transport yang paling rendah. Ya, seandainya ini 12, ya maka mau tidak mau kita assign sebanyak-banyaknya ke Northwest Corner. Ya, jadi itu yang apa namanya salah satu apa namanya alasan kenapa di contoh ini Northwest Corner Method ini memiliki atau menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan minimum cost method. Ya, jadi di Northwest Corner Method kita sangat mungkin terjebak di apa namanya di step pertama atau iterasi pertama pada basic feasible solution ini. Ya, jadi itu antara Northwest Corners dengan minimum cost method. Kemudian ada satu metode lagi yang akan kita bahas, ya, yaitu Vogel Approximation Method. Jadi kalau apa namanya Vogel Approximation Method ini kita menghitung atau melihat semua, ya baik dari sisi apa namanya kolom dan juga dari sisi barisnya begitu ya, atau row-nya. Ya, yang pertama kita hitung adalah apa namanya nilai difference ya antara dua nilai terkecil baik dari sisi row maupun dari sisi kolom gitu ya. Kemudian selanjutnya kita assign sebanyak-banyaknya ya, assign sebanyak-banyaknya pada penalti ya, nilai penalti. Jadi kita hitung dulu penaltinya. Jadi penalti itu kita hitung berdasarkan dua nilai terkecil baik pada nilai kolom dan juga row-nya. Kemudian dari semua itu kita hitung, kita lihat mana yang memiliki penalti yang terbesar. Kemudian kita assign sebanyak-banyaknya, baik itu di row maupun di kolom, dimanapun penalti itu yang terbesar, ke lokasi di mana biayanya yang paling kecil gitu ya. Atau saya contohkan di power cost ini. Ya, jadi kita hitung dulu penaltinya. Ya, ini misalnya untuk kolom penaltinya ada dua nilai yang terendah, ya, 9 dan 8. Maka kita bisa hitung bahwa nilai penaltinya adalah 1. Ya. Ini dua yang terendah 6 dan 9, penaltinya 3, 10 dan 13, ya 3, 7 dan 5, 2. Itu seterusnya. Kemudian kita lihat mana yang paling besar nilai penaltinya. Ya, kalau kita lihat bahwa nilai penalti yang terbesar adalah 4 gitu ya, di mana itu ada pada baris yang ketiga ini. Ya, kemudian kita assign sebanyak-banyaknya. Kita lihat nilai untuk shipping cost-nya, ya 14, 9, 16 dan 5. Kemudian kita assign sebanyak-banyaknya ke sel ini. Ya, karena dia memiliki shipping cost yang terendah. Ya. Jadi yang mungkin kita assign ke sel ini adalah 30 gitu ya. Karena demand-nya 30 sedangkan supply-nya adalah 40. 30 kemudian berarti ini sudah terpenuhi, kita highlight atau kita coret gitu ya. Kemudian dengan tabel yang baru kita hitung lagi penaltinya. Ya. Berdasarkan dua nilai yang terendah. Begitu seterusnya sampai kita semua supply dan semua demand sudah terpenuhi.
Ya. Dengan Vogel approximation method ini kita bisa melihat bahwa sorry ini kurang T ya. Jadi minimum cost-nya atau biaya transport untuk ke power coast ini adalah 1020. Jadi kita lihat dengan classical method ya, baik northwest corner, kemudian minimum cost dan juga Vogel approximation itu menghasilkan nilai yang berbeda. Bagaimana dengan menggunakan solver? Jadi solver ini dasarnya apa namanya simplex ya. Jadi apakah apa namanya nilainya itu sama dengan Vogels kah? Kemudian northwest atau minimum cost? Saya coba share untuk solvernya. Oke, sudah terlihat Pak dan Ibu-Ibu ya. Jadi ini adalah apa namanya model atau apa namanya ya spreadsheet model untuk model transportasi yang kita bahas sekarang ya, PowerCo. Nah ini adalah transportation table-nya. Ya. Kemudian supaya untuk memudahkan apa namanya memudahkan perkalian gitu ya. Jadi perkalian antara CIJ dan XIJ-nya kita atau saya membuatkan sebuah transportation tables begitu ya, di mana sel ini adalah decision variables-nya. Jadi sangat apa namanya bisa berbeda. Jadi tidak selalu bentuknya akan seperti ini. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu-Ibu juga bisa menggunakan apa namanya model yang berbeda tentunya. Ya. Jadi saya gunakan ini jadi untuk memudahkan untuk perkalian apa namanya sum product dari decision variables dan juga biayanya. Ya. Yang pertama kita set dulu di mana decision variables-nya. Jadi saya nanti nilai XIJ-nya akan ada di sel ini. Ya, ini sebagai decision variables. Kemudian ini adalah objective function-nya. Ya, jadi seperti yang sudah Bapak dan Ibu-Ibu juga sudah pahami dan juga sudah mencoba baik di evaluasi maupun di beberapa contoh yang sebelumnya. Ya. Jadi total biayanya adalah sigma ya. Jadi kan sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, CIJ, XIJ. Di mana ini adalah CIJ-nya ya, dan ini adalah XIJ-nya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi sum product atau perkalian apa namanya summation dari sel ini dengan decision variables-nya. Kemudian kita set objektif function-nya di sel ini dengan cara meminimalkan biaya atau tujuannya adalah meminimalkan biaya transport. Ya. Kemudian ini adalah untuk decision variables-nya. Kemudian ini adalah non-negativity constraint yang mana ini juga tidak perlu tidak harus kita tuliskan ya karena secara default solver men-set nilai XIJ atau decision variables-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan ini adalah untuk
ini adalah untuk demand, ya. Jadi demand bahwa seluruh X11, X21, X31-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi berarti di sini adalah jumlah, ya. Jadi penjumlahan total jumlah dari nilai ini, ya. Begitu juga yang di sini jumlah ini, ya. Supply juga begitu, ya, jumlah dari sel ini, ya. Oke, dan ini simplex, kemudian kita coba untuk menyelesaikan. Ya, jadi ini adalah nilai yang dihasilkan dengan menggunakan solver, di mana solver menggunakan simplex method untuk menyelesaikannya. Ya, jadi nilainya adalah 1020. Jadi mestinya ini tidak menjadi masalah untuk Bapak dan Ibu-ibu yang sudah cukup sering menggunakan solver. Nah, saya coba lagi untuk memperlihatkan ini linggonya. Ya, jadi yang sisi kanan ini adalah model yang tadi PowerCo itu kita tuliskan, ya, secara langsung gitu ya, bagaimana objective function-nya, kemudian demand constraint dan juga supply constraint-nya, ya. Seperti yang saya sampaikan atau kita sudah bahas sebelumnya, bahwa X11, X12 sampai X34 ini tidak perlu kita set lebih besar sama dengan 0 semua, karena secara default mereka sudah LIGO sudah men-set itu sebagai lebih besar sama dengan 0. Nah, sedangkan yang ini adalah sebenarnya sama, ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah model yang sama dari yang sebelah kanan, ya. Jadi ini adalah generic modelnya. Jadi untuk ada bar model yang kita konversi ke dalam model linggonya, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya kita punya 100 atau 25 gitu ya, 25 supply point, kemudian ada 100 demand point, ya. Maka kita punya berapa itu? Berapa 25 sama 100? 250 ya. Jadi 250 decision variables kalau kita tuliskan seperti itu akan menjadi lebih rumit gitu ya, atau saat mungkin akan terjadi kesalahan dalam menuliskan, ya. Jadi bisa kita sederhanakan dengan seperti ini. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah di datanya, ya. Ya, jadi kalau kita punya supply 25, maka kita punya row seperti ini ya. Jadi ada 25 yang kita batasi dengan sebuah spasi gitu ya. Jadi 25 angka, ya, 25 deret angka dengan yang kita batasi dengan atau pisahkan dengan spasi. Begitu juga dengan demand point-nya. Nah, hanya cost saja yang berupa matriks ya. Jadi XIJ-nya berupa matriks. Nah, hal ini juga kadang menyusahkan kita untuk menuliskannya langsung di solver ataupun melakukan editing nantinya ya. Jadi sebenarnya data ini pun bisa kita import ya. Jadi data ini bisa kita import ke Excel dan bisa kita hasil komputasinya bisa kita ekspor juga ke Excel. Ya. Jadi silakan nanti yang ingin menggunakan linear programming ataupun non-linear programming bisa menggunakan salah satunya bisa menggunakan software ini atau software yang lainnya juga bisa gitu ya. Jadi
ini akan nilainya akan sama saja ya, hasilnya akan sama saja. Ya, jadi 1020 gitu ya. Ya. Dengan decision variables bisa kita lihat di sini. Jadi X11-nya berapa, X12, X110, X12-nya 10, X13 25 begitu seterusnya. Ya, sama saja dengan ini. Jadi sama aja. Jadi silakan nanti, saya juga sudah sertakan, nanti akan sertakan kedua model ini, Lingo filenya maupun solvernya ke MyITS Classroom. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu-Ibu? Dinar mau tanya Pak. Silakan Pak. Untuk Timur Pak. Oh, Pak Tadi Timur. saya barusan nyoba juga Pak untuk kedua linggo tersebut ya Pak, yang aljabar sama yang simplex, hasilnya sama-sama 1020 ya Pak. Iya. Nah, memang nanti diarahkannya itu ke Vogel ini ya Pak ya? Oh bukan Pak, jadi Vogels itu sebenarnya akan mudah kita selesaikan jika modelnya kecil ya, modelnya sederhana. Jadi sebenarnya itu adalah model basic visible solution yang generik gitu ya, yang betul-betul kalau Bapak punya model yang besar maka akan sulit mendapatkan optimal solution dengan ketiga model tersebut, tiga metode tersebut. Ya. Nah, terus di ini Pak ketiga penyelesaian ini ya Pak ya, yang Vogel, terus kemudian yang sebelumnya yang minimum cost dan yang sebelumnya lagi. Nah, itu apakah yang dimaksud itu kalau misalnya kita mengerjakan tapi secara manual ya Pak ya? Tapi kalau misalnya kita nanti menggunakan Lingo atau solver, nah itu kita tidak melihat ketiga metode tersebut gitu ya Pak? Iya betul Pak. Jadi mestinya kita tidak lagi melihat bagaimana ya artinya kita perlu memahami bagaimana basic visible solution atau optimasi itu bisa dilakukan. Ada banyak metode gitu ya. Ya, jadi salah satunya atau salah tiganya tadi metode problem transportasi itu bisa kita selesaikan dengan ketiga metode tersebut gitu ya. Sebenarnya masih banyak, masih ada metode-metode lainnya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan model transportasi ini. Tapi dalam kaitan mata kuliah ini kita membahas tiga model atau tiga metode generik untuk menyelesaikan model transportasi ini. Satu lagi mungkin Pak, kalau misalnya kita menggunakan Lingo gitu Pak, kalau misalnya di suatu perusahaan kita ingin mengambil misalnya minimum cost-nya gitu ya Pak ya. Nah, tentunya kan kita ada sebuah aplikasi gitu, katakanlah aplikasinya entah pakai bahasa pemrograman Java gitu atau mungkin C gitu. Dan kita ingin mengambil data perhitungan dari Lingo tersebut gitu Pak. Nah, apakah Lingo itu sampai bisa integrasi seperti itu atau kita hanya mengubah dari Lingo ini ke bahasa pemrograman yang kita pakai ke Java ataupun ke C gitu Pak? Saya belum pernah melakukan integrasi dengan bahasa pemrograman itu Pak ya. Saya belum tahu ya, mohon maaf saya tidak bisa menjawab itu. Mestinya bisa aja ya, mestinya bisa. Kalau yang saya lakukan itu memang dulu menggunakan metode yang lainnya karena memang saya butuh kombinatorik gitu ya, jadi membutuhkan kombinasi yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan, sebenarnya bisa digunakan linear programming atau non-linear programming, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk komputasinya. Jadi pilihannya adalah pada saat itu adalah membuat
algoritma sendiri gitu Pak ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya banyak sih, ya, ada genetic algorithm kalau meta heuristik, ada juga kita bisa membuat prosedur iterasi dalam apa yang kita create sendiri untuk melakukan perhitungan. Jadi algoritmanya ya Pak ya yang nanti dibuat terus kemudian diterjemahkan ke bahasa pemrograman yang Betul, dipakai Pak. gitu mungkin Pak. Oh, betul Pak. Ya, tapi kalau misalnya seandainya Linggo itu bisa kita integrasikan dengan artinya antarmukanya kita buat di program atau bahasa pemrograman tertentu, kemudian engine-nya itu Linggo, kenapa kita pusing-pusing Pak untuk membuat dari awal kan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dinar. Oke, sama-sama Pak. Saya coba nanti pada saat integer programming saya akan memperlihatkan bagaimana kita membuat alternatif ya. Jadi ada alternatif solusi, kemudian alternatif solusi ini kita kombinasikan untuk mendapatkan solusi yang optimal dengan set partitioning problem. Jadi set partitioning problem adalah salah satu metode dalam integer programming yang bisa kita gunakan dalam menentukan optimal schedule. 2 minggu depan mungkin kita bisa akan membahas itu, Pak. Kita sekarang udah minggu keberapa ya? Minggu kelima ya. Jadi minggu kelima, minggu ke-6 kita akan bahas integer, minggu ke-7 kita akan membahas aplikasi integer programming untuk desain supply chain ya. Setelah itu minggu ke-8 kita punya evaluasi yang kedua. Oke, saya bisa lanjutkan ya. Jadi ini untuk solver untuk power calls. Ya, oke. Yang unbalance ya, tadi saya lupa ya. Jadi unbalance nanti akan saya sertakan juga. Jadi kalau unbalance ya kita tambahkan sebuah dummy city gitu ya. Jadi dummy city seperti saya sampaikan tadi bahwa dummy city adalah biaya untuk distribusinya untuk masing-masing plan ya ke dummy city ini adalah 0. Ya tujuannya adalah kalaupun nanti ada nilai yang kita assign ke sini, ya ini adalah solusi yang diberikan oleh solver. Ya. Jadi ada yang di-assign ke sini, tapi karena perkaliannya adalah 5 dengan 0 gitu ya, jadi tidak ada biaya transport, maka dia tidak akan menjadi menambahkan pada total cost-nya. Ya. Jadi itu metode yang bisa kita gunakan untuk mengkonversi unbalanced transportation problem dengan menggunakan solver. Tentunya hal yang sama bisa kita lakukan juga dengan menggunakan Linggo maupun software yang lain. Ya, jadi ini yang saya sampaikan tadi. Ini yang kita tuliskan secara langsung, kemudian ini dengan aljabarnya dengan menggunakan function yang sudah disediakan oleh Linggo. Nah, kemudian assignment problems. Ya, jadi sebenarnya assignment problem ini adalah extension dari model transportasi, gitu ya. Jadi ada seperti model transportasi ada tiga metode yang kita bahas. Sebenarnya dalam assignment juga ada yang disebut dengan Hungarian method. Saya tidak akan membahas itu di pertemuan malam ini, ya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa assignment problem itu adalah extended version dari problem transportasi, di mana XIJ-nya, ya, jadi decision variables-nya kita set nilainya adalah 0 ataupun 1. Ya. Jadi decision variables-nya itu yang membedakan adalah decision variables-nya dia bernilai 0 atau 1. Dia akan bernilai 1 jika kita
di sel tersebut ya. Jadi antara misalnya power plant dengan CT ya. Jadi kita assign nilai 0 maupun 1. Kalau dia 1 berarti ada assignment ya dari supply ke demand-nya. Jadi ini contoh misalnya ya sebuah perusahaan yang bernama Makineco, dia ingin mengesain 4 mesin gitu ya, 4 mesin ke 4 pekerjaan yang berbeda, di mana ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin 1 untuk menyelesaikan pekerjaan yang pertama. Ya. Jadi ini seakan-akan adalah sebuah transportation tabel gitu ya. Jadi yang ini adalah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan oleh mesin 1 ke mesin ke pekerjaan. Nah, maka kalau assignment problem, ya kalau kita punya matriks yang sama, ya artinya kita punya matriks 4x4, artinya ada 4 mesin, kemudian 4 pekerjaan yang berbeda, maka kita pastikan bahwa constraint-nya, ya kalau tadi kan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan demand-nya, lebih kecil sama dengan supply-nya, karena kita punya supply masing-masing 1 dan demand masing-masing 1 untuk masing-masing pekerjaan, maka kita set constraint-nya adalah sama dengan 1. Jadi kita memastikan bahwa di setiap sel nanti itu akan ada nilai yang bernilai 0, 3 yang bernilai 0, dan hanya 1 yang bernilai 1. Gitu ya. Jadi itu memastikan misalnya X11 1, X12-nya 0, X13 0, X14 0, berarti mesin 1 kita assign untuk menyelesaikan pekerjaan yang pertama. Jadi ini untuk mesin constraint, dan sedangkan ini adalah untuk job constraint-nya. Ya. Di mana XIJ-nya itu bernilai 0 ataupun 1. Ya, ini general representasi aljabar dari model assignment tadi. Ya, jadi yang membedakan misalnya untuk setiap I 1 sampai N, maka sigma J 1 sampai ini harusnya M Pak Rengu itu. Ya, ini M dan J sama dengan 1 sampai N, X J sama dengan 1. Ya, dari sisi pekerjaan ya, J sama dengan 1 sampai N, maka I sama dengan 1 sampai N, XJ sama dengan, ini M harusnya, XJ sama dengan 1. Ya. Jadi kita punya yang membedakan antara assignment problems dengan transportation problem hanya dari sisi supply dan demand-nya saja. Jadi sekarang kita masing-masing memiliki satu, ya, jadi assignment-nya adalah 1 untuk masing-masing mesin, dan juga masing-masing pekerjaan itu dilakukan oleh 1 mesin, itu artinya. Ya. Jadi ini adalah model solver untuk spreadsheet model untuk Makineco's problem ini atau assignment problem ini. Ya, jadi sama seperti transportation problem, hanya kita set bahwa summation atau penjumlahan di masing-masing untuk kolom ini adalah 1 gitu ya. Jadi ini adalah penjumlahan itu sama dengan 1 gitu ya. Begitu juga untuk sisi mesinnya. Jadi itu saja sih yang membedakan antara transportation problems dengan assignment problem. Ya. Jadi ini adalah solusinya, ya, di mana mesin 1 akan diassign untuk menyelesaikan pekerjaan yang kedua, ya, mesin 2 ke 4, mesin 3 ke 3, dan mesin 4 ke 1. Itu adalah hasil, ya, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 15 jam. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memiliki supply yang lebih besar daripada demand-nya, ya, seperti dicontohkan di sini, ya, ada 5
orang yang nantinya akan dieliminasi gitu ya. Karena ini adalah seleksi untuk 4 kali gaya gaya ganti bergu gitu ya. Jadi ada backstroke, breaststroke, butterfly, dan freestyle. Ini adalah masing-masing catatan waktu dari masing-masing perenang gitu ya. Car 37,7 detik, ya 43 untuk breaststroke, butterfly 33,3, freestyle 29,2 gitu. Ya. Kemudian kita punya excess supply ya dibandingkan dengan demand-nya. Jadi yang membedakan adalah di sini ya. Jadi constraint-nya. Ya, jadi kalau yang ini exactly 1 gitu ya. Artinya setiap gaya atau style ini harus terpenuhi gitu ya. Harus ada yang di-assign ke sana. Sedangkan untuk perenangnya ya. Jadi untuk perenangnya lebih kecil sama dengan 1. Berarti sangat mungkin nanti salah satu akan bernilai 0 semua gitu ya. Artinya perenang tersebut tidak ditugaskan untuk menyelesaikan salah satu gaya. Ya. Jadi ini adalah model aljabar untuk athlete assignment problem di mana supply-nya ya itu lebih besar dibandingkan dengan demand. Jadi ini sama seperti yang model assignment problem yang sebelumnya, ya hanya tadi kita set bahwa setiap gaya itu harus dilakukan oleh perenang, sedangkan tidak semua perenang akan di-assign, ya. Jadi lebih kecil sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah solusi yang diberikan oleh solver. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Ken ini tidak di-assign untuk menyelesaikan atau melakukan style renang, baik backstroke, breaststroke, butterfly, dan freestyle. Dengan total waktunya adalah 126,2. Tentunya sama ya, kalau tadi minimizing problem, ini juga sama, minimizing problem. Nah, kalau yang tadi yang saya sempat sampaikan di awal, kalau assignment problemnya dalam konteks manajemen training, ya di mana kita memberikan penilaian untuk masing-masing peserta, gitu ya, masing-masing trainee, maka masalahnya bisa menjadi maximizing problem, gitu ya, karena kita ingin memaksimalkan kombinasi nilai, ya. Jadi nilai yang dihasilkan oleh masing-masing trainee yang kita assign ke pekerjaan atau divisi. Itu untuk atlet atau assignment problem. Ini model di Linggonya. Saya setelah kuliah ini saya akan post di MyDesk Class. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, Bu, silakan. Untuk yang supply lebih besar dari demand tadi, dengan menggunakan yang assignment problem, itu untuk menentukan dia mengisi yang di assignment itu dia 1 atau 0 itu bebas atau gimana, Pak? Misalnya dilanjut, Bu. Misalnya di dalam contoh itu kan misalnya car itu dia kosong nih. Bentar, maaf. Jadi di tugas pertama itu yang menyelesaikan bentar. Angka 1-nya itu ada di kolom freestyle. Jadi kalian menyelesaikan gaya freestyle gitu kan ya, Pak ya? Maksudnya ya. Okay. Nah, untuk menentukan itu apakah kita bebas untuk mengisi 1-nya itu posisinya ada di mana atau seperti apa ya, Pak? Oh, baik. Kalau gitu saya izinkan untuk share ini.
Ya, jadi yang 0 dan 1 yang tadi Ibu sampaikan atau tanyakan itu adalah decision variable-nya sebenarnya, Bu. Jadi yang menentukan adalah hasil algoritmanya. Oh, oke, Pak. Ya. Yeah. Kasih, Jadi Pak. ini adalah objective function-nya gitu ya. Jadi sum product antara ini dengan ini Ya. dengan decision variables-nya. Sedangkan ini kalau tadi di transportation problem kan penjumlahan ini itu harus lebih kecil atau lebih besar sama dengan demand-nya kan gitu Bu ya. Iya, betul. Kalau sekarang seakan-akan demand-nya adalah 1. Oh, jadi iya, ini iya, adalah penjumlahan 1. Oke, Pak. Gitu aja. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, kalau kita coba selesaikan ya. Ya. Jadi seperti ini kan hasilnya tadi Bu ya. Iya. Jadi David itu untuk backstroke, kemudian Carl untuk freestyle. Ya, jadi ini adalah decision variable. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Pak Dinar, boleh bertanya sedikit Pak? Iya Pak. Pak, melanjutkan pertanyaan barusan dari Mbak Dina. Itu kalau disimulasi lagi itu hasilnya bisa berubah itu lagi nggak Pak ya, posisi 1 sama 0-nya Pak? Atau tidak, Pak. memang tidak akan seperti berubah. itu Pak ya? Oh. Ya, akan seperti itu Pak. Ya. Jadi untuk memastikan itu kita lihat di reportnya Pak. Ya, atau komennya. Ya, seperti ini ya. Jadi solver found a solution gitu ya. Jadi all constraint and optimality condition are satisfied. Jadi si solver ini sudah menemukan satu solusi optimalnya. Ya, kalau kita diberikan komentar local optimum gitu ya. Jadi kalau solver found a local optimum. Nah, artinya dalam kesempatan berikutnya bisa jadi kita akan mendapatkan nilai yang berbeda, Pak. Ya, jadi sebenarnya yang kita cari adalah global optimumnya. Jadi kalau kita mendapatkan lokal optimum, maka kita harus sudah aware gitu ya. Jadi bahwa ada optimum yang lainnya. Jadi dia itu terjebak di lokal optimum. Tentu ada metode untuk mencari global optimumnya. Apakah nanti kita merevisinya dari sisi modelnya atau terpaksa menggunakan algoritma yang berbeda. Jadi kita bisa lakukan berkali-kali, misalnya. Nah, kalau dalam beberapa kali lokal optimumnya memiliki nilai yang sama, nah itu berarti kita sudah mendapatkan, kita bisa menganggap itu adalah solusi optimalnya. Gitu Pak ya. Jadi kalau yang ini kebetulan solvernya memberikan komentar adalah solver found a solution. Jadi kita tidak akan mendapatkan solusi yang lainnya untuk ini. Gitu Pak Aswin. Terima kasih Pak Dina. Sama-sama Pak. Baik, kita punya waktu 10-15 menitan lagi. Saya rasa cukup untuk menyelesaikan materi ini. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau transshipment point itu berarti kita tidak ada direct transport dari supply ke demand-nya. Jadi sangat mungkin bahwa masalah yang kita punya itu adalah ada intermediate node di tengah gitu ya, intermediate node sebelum dia sampai ke destinasinya. Ya. Mungkin ilustrasinya bisa saya tuliskan seperti ini atau gambarkan seperti ini. Ya, jadi kita ada 2 supply point, ya, kemudian ada 2 demand point. Jadi kita ingin mendistribusikan
produk kita dari dua supply point ini ke demand point ini, namun tidak dimungkinkan untuk melakukan direct transport atau direct distribution dari supply ke demand-nya. Dia melalui sebuah intermediate nodes. Ya, jaringannya menjadi seperti ini. Ya. Kemudian ini yang sebelah kanan ini adalah model untuk transshipment problemnya. Ya. Semuanya sama, kecuali kita menambahkan satu constraint pada sisi intermediate node-nya. Ya. Jadi kalau yang ini itu adalah constraint untuk supply point-nya. Ya, jadi untuk supply point, jadi tidak ada produk yang kita distribusikan melebihi dari kapasitas dari supply-nya. Sedangkan ini juga sama, ya. Jadi tujuannya adalah memenuhi demand. Ya, jadi sedangkan ini ya untuk memastikan bahwa node ini hanya untuk transit saja. Jadi bahwa produk yang menuju ke intermediate node ini sama dengan produk yang keluar, jumlahnya sama dengan produk yang keluar dari node ini. Ya, jadi kita anggap sebuah intermediate node ini notasinya misalnya K gitu ya. Maka jumlah yang didistribusikan dari supply 1 ke K ini, ke 3 ini, sama dengan yang kita distribusikan dari ini ke baik ke demand 1 maupun demand 2. Gitu ya. Jadi seakan-akan ini hanya sebagai, bukan seakan-akan, tapi ini hanya sebuah transit point, ya, di mana tidak ada demand yang kita, atau produk yang kita supply ke intermediate node ini. Ya, jadi XIK dikurangi sigma XKJ. Ya, ini adalah I, ini J, sedangkan intermediate node-nya adalah notasinya adalah K. Ya, jadi sigma XIK dikurangi sigma XKJ sama dengan 0. Ya, jadi itu saja yang membedakan antara transportation dengan transshipment problem. Ya. Ini contohnya, ya, misalnya, ya, jadi kita punya 2 supply point, kemudian kita punya 3 demand point, ya, kita punya 2 intermediate, ya, masing-masing ini adalah transportation cost-nya, ya. Jadi model lengkapnya seperti ini, ya, untuk linear programming formulation untuk Thomas and Washburn transshipment ini, jadi untuk problem ini, ya. Jadi kita meminimalkan overall shipping cost untuk produk yang kita supply dari 2 supply point ke 3 demand point. Ya, kemudian ini constraint untuk supply-nya, ya, ini constraint untuk demand-nya kita exactly gitu ya, jadi bisa sama dengan, bisa lebih besar sama dengan gitu ya. Kemudian ini adalah constraint untuk di intermediate node. Ya. Saya juga sudah post di solvernya. Jadi decision variables-nya adalah ini ya. Tapi ini adalah segmen-segmen di mana shipping cost bisa kita assign. Nah, supaya dia tidak terpilih, ya. Jadi supaya dia tidak terpilih, karena tujuannya kita meminimalkan biaya, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan big numbers gitu ya. Jadi kita tuliskan saja atau berikan nilai yang besar di sini, di sel ini, sehingga nanti dia akan menjadi pengali dari decision variables-nya kan begitu ya. Jadi maka dia tidak akan terpilih di decision variables ini. Ya. Jadi
ini juga sudah saya post di saya akan post nanti di MyITS Class. Jadi ini hasilnya ya. Jadi dengan dengan solver bisa kita dapatkan bahwa distribusinya adalah dari Alt0 ke Thomas 75, dari Alt0 ke Washburn. Washburn itu adalah transmission point, jadi tidak ada gitu ya. Jadi super self ke Thomas tidak ada, dia lewat Washburn ya, ke Washburn gitu ya, Thomas Row gitu dan seterusnya. Nah ini adalah transshipment problem. Ya nanti silakan dengan tiga problem ini, baik problem transportasi, kemudian transshipment maupun assignment, nanti silakan Bapak dan Ibu-Ibu bisa kembangkan misalnya untuk menyelesaikan sebuah jaringan supply chain atau yang lebih kompleks gitu ya. Jadi di 2 minggu ke depan kita juga akan bertemu lagi dengan problem transportasi untuk desain sebuah desain supply chain sebagai salah satu metode yang bisa kita gunakan dengan dengan menggabungkan dengan metode yang lainnya. Ya, salah satunya adalah integer program. Jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan bahwa pada Ibu-Ibu kalau silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Pak Dinar, mohon izin tanya Pak. Pak Farih ya. Okay. Iya, Pak Dinar bisa diulang Pak tadi yang metode terakhir itu kenapa ya kok ditambahkan 1000 itu ya? Oke. Alasannya gitu Pak. Mungkin saya sebentar Pak, saya cari filenya dulu. Saya kok enggak nemu filenya ya. Oke, saya sebentar nanti saya coba cari. Tapi saya jelaskan dengan ini. Jadi tujuan kita menuliskan ini ya atau memberikan nilai ya 1000 ini tujuannya supaya dia tidak terpilih gitu Pak. Jadi tidak ada decision variables yang memilih dia gitu ya. Jadi kita kan tujuannya mendistribusikan produk itu dari supply point ke demand point-nya. Iya, Kan Pak. gitu ya. Iya. Jadi seakan-akan kita memberikan biaya yang besar ke sini supaya tidak ada XIJ misalnya yang memilih dia. Itu salah satu cara atau metode kita untuk menghindarkan atau seperti tadi juga kalau di dummy dummy demand ya, di dummy demand itu kita assign biaya transportnya adalah 0 supaya nanti walaupun ada decision variable atau ada produk yang
transfer ke dummy point itu atau didistribusikan ke dummy point itu, maka dia tidak menambah nilai pada objective function-nya. Jadi itu tujuan kenapa kita bisa, ya jadi salah satunya. Kalau misalnya nilainya 5, 8, sebenarnya dengan nilai 100 saja sudah cukup gitu ya. Tapi untuk memperlihatkan bahwa kita me-assign sebuah nilai yang besar, misalnya saya tuliskan atau bisa kita tuliskan 1000 gitu ya. Sehingga kalau kita terjemahkan ini ya, ini kita terjemahkan ke dalam model atau spreadsheet model ini, maka kita bisa lihat bahwa kita akan memaksa nilai ini akan bernilai 0 karena dengan menambahkan nilai, misalnya ada yang kita assign dari sini ya 1 misalnya, maka akan ada perkalian 1 dengan 1000 yang akan menambah nilai objektif function-nya. Jadi seolah-olah kita siasati gitu ya Pak ya, supaya nanti itu dia tidak terhitung sebagai nilai gitu ya Pak. Betul Pak. Jadi dalam model kita kadang kita juga bisa menambahkan misalnya penalti gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya demand-nya itu lebih besar dibandingkan dengan lebih kecil demand-nya lebih besar dibandingkan dengan supply-nya. Jadi tujuannya mestinya kan kita ingin meminimalkan biaya transport, termasuk biaya akibat kita tidak bisa mensuplai demand-nya, gitu ya. Jadi tujuan kita adalah meminimalkan itu. Jadi nanti kita bisa menambahkan sebuah penalty function ke dalam model kita. Ya, jadi ini hanya salah satu metode yang bisa kita atau cara yang bisa kita lakukan gitu kan. Untuk tadi kalau Bapak menyatakan sebagai mensiasati gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Pak, lanjut pertanyaan Pak Fahri tadi. Ini kan kalau yang transshipment ini kan kalau kita di dunia supply chain kan biasa dengan istilah inbound dan outbound gitu kan Pak ya, yang ada transhipnya, ada warehouse atau data center atau distribution center gitu kan. Kalau dengan metode kita nggak nambahin 1000 biar angkanya nggak kebaca di sini, tapi dengan nambahin tabel lagi, tapi nanti constraint di input dan outputnya nanti berarti bisa juga kan Pak ya? Saya berikan kesempatan Bu Pratiwi untuk membuat modelnya Pak, Bu. Kemudian di-share minggu depan. Oh iya. Makasih Pak. Yeah. Jadi banyak sih sangat ini Bu, kalau kita misalnya bisa saja satu worksheet itu di dalam spreadsheet modeling itu kita anggap sebagai sebuah folder gitu ya. Jadi kemudian kita buat di worksheet yang ketiga itu adalah modelnya. Itu sangat mungkin Bu. Jadi sangat mungkin kita bisa membuat model spreadsheet itu dengan dengan kreativitas kita sih sebenarnya. Ya, jadi makanya saya sampaikan tadi siapa Pak? Bapak yang pertama tadi menyatakan ya. Jadi tergantung asumsinya, kemudian modelnya mungkin saja tidak akan sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Model di spreadsheet. Itu sangat mungkin. Ada pertanyaan lagi? Berarti Bu Pratiwi akan mencoba minggu depan ya? Iya Pak, saya coba Pak. Oke. Sorry, maaf Bu. Tadi saya lupa video. Oke, ada pertanyaan Bapak, Ibu-ibu? Saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan.
Cukup. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan untuk malam ini. Sehat-sehat semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.